Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam perkuliahan taksi, teknik audit dan kontrol sistem informasi untuk pekan ketiga ini. Materi tentang kontrol sistem informasi. Beberapa agenda yang akan kita lihat di sini tentang klasifikasi kontrol sistem informasi apa saja. Ada juga nanti sebutan general controls and application controls, itu apa saja perbedaannya, dan kontrol sistem informasi itu sendiri, infrastruktur kontrol untuk teknologi informasi, kemudian juga kontrol terhadap tata kelola dan manajemen teknologi informasi, referensi kontrol, dan komparasi standar atau best practice yang ada di pasaran yang banyak digunakan oleh para praktisi dan profesional sistem informasi. Kita lihat di sini yang pertama, klasifikasi kontrol. Ada 3 macam kontrol secara umum di sini. Dilihat dari kapan itu kontrol dilakukannya. Waktu pelaksanaan kontrol, pengendalian di sini ya kontrol. Jadi untuk istilah yang lain yaitu adalah untuk mitigasi terhadap kemungkinan risiko yang akan terjadi. Jadi di sini ada kontrol yang sifatnya preventif, ini sebelum proses bisnis dilakukan. Dan detektif itu adalah pengendalian pada saat proses bisnis itu terjadi. Dan yang terakhir adalah kontrol yang sifatnya korektif. Itu adalah pengendalian pada saat selesai proses bisnis untuk perbaikan-perbaikan. Jadi secara umum 3 macam pengendalian di sini. Sekali lagi, preventive controls, detective controls, dan corrective control. Apa saja itu yang dimaksud preventive controls itu ya. Di sini preventive control itu detect problem before they arise. Ini ada kata kuncinya before. Artinya pengendalian yang sifatnya preventif itu dilakukan sebelum menjalankan proses bisnis atau aktivitas itu berjalan. Biasanya sudah dipasang rambu-rambu untuk menghadang terjadinya risiko. Monitor both operation and info. Nah, di sini bisa jadi itu disiapkan di wilayah input, di ranah input maupun di ranah operation, di operasionalnya. Sudah disiapkan rambu-rambunya guna mengendalikan kemungkinan risiko yang akan terjadi. Dan attempt to predict potential problem before they occur. Sekali lagi, kata-kata before they occur itu maksudnya adalah preventif, sebelum terjadi, sebelum proses bisnis itu dilakukan. Tentu saja nantinya akan dideteksi di sini, akan dilihat itu adalah dari sisi error, kemudian dari penghilangan, dan sejumlah penghilangan, artinya berusaha di-avoid, dihilangkan sejumlah hal yang mungkin terjadi yang kalau tidak dilakukan maka risiko akan berjalan terus. Contoh di sini penerapan preventive control itu seperti orang yang ditugaskan di tempat tertentu untuk menjalankan bisnis proses tertentu hanya orang-orang yang sudah berkualifikasi, sudah di training dan juga sudah punya kemampuan teruji di lapangan, apakah dibuktikan dengan sertifikat atau penilaian atasannya. Nah, untuk daerah-daerah atau wilayah-wilayah kerjaan yang membutuhkan kualifikasi tertentu, dipasang orang yang qualified. Itu adalah salah satu cara untuk menerapkan preventive control, sehingga tidak akan terjadi kesalahan manakala orang itu tidak punya kompetensi. Jadi hanya orang-orang kompeten saja yang ditempatkan di situ. Itu salah satu contoh preventive control. Berikutnya adalah segregation of duties atau segregate duties di sini ya, di deterrent factor ini. Maksudnya di sini terjadi pemilahan penugasan
antara yang menjalankan operasional dan yang melakukan pengendalian atau pengawasan harus orang yang berbeda. Itu maksudnya segregate duties. Pisahkan pelaku pelaksana proses bisnis di lapangan dengan yang mengawasi itu harus orang yang berbeda. Bedakan. Karena kalau orangnya sama, kemungkinan sense of survei-nya itu atau supervising-nya itu, pengawasan itu akan kecil. Dia pasti akan mengamankan hasil pekerjaan dia. Nah, kalau orang yang berbeda, itu dia akan netral semestinya. Maka dengan demikian, kalau terjadi kesalahan di tingkat operasional, akan segera diketahui. Maka bagian pemilahan fungsi itu, pemilahan tugas itu juga itu sebagai contoh dari kontrol yang sifatnya preventif. Demikian juga kontrol akses to physical facilities ya. Akses kontrol ke fasilitas-fasilitas yang sifatnya fisik seperti masuk ke ruang komputer misalnya. Itu kan tidak boleh sembarangan orang masuk. Di sana biasanya disiapkan akses. Ada kode-kode yang hanya orang-orang tertentu yang ditugaskan ke sana yang diberikan kode akses untuk masuk ke ruangan. Nah, itu adalah bagian dari preventive control. Supaya tidak sembarangan orang yang masuk ke dalam ruang komputer. Atau misalnya ke ruang library, ya, perpustakaan yang di dalamnya berisi data-data pemrosesan dan data-data backup dari proses sistem informasi, maka hanya database administrator saja misalnya yang bisa masuk ke ruangan itu. Nah, supaya tidak sembarangan. Itu juga bagian dari preventive control. Juga penggunaan desain yang baik ya, terhadap dokumen. Itu juga adalah supaya tidak acak-acakan dokumen, gampang menelusurinya, dan di situ juga akan memudahkan eh, di library-nya tadi untuk melacak misalnya data-data itu, apakah melacak data-data yang salah atau ada kemungkinan malpraktek gitu istilah yang lainnya itu terhadap data tersebut. Maka dengan cara pembuatan desain yang baik terhadap penyimpanan dokumen, itu pun bagian dari preventive control. Demikian juga establish suitable procedure for authorization of transaction. Nah, di situ menyiapkan SOP ya, standar operating procedure untuk mengerjakan setiap kegiatan proses bisnis yang harus dijalankan oleh para petugas. Itu juga sesungguhnya bagian dari preventive control supaya sebelum melakukan itu sudah dipahami dahulu apa yang harus dilakukan, siapa yang boleh melakukan, dan seterusnya, sehingga tidak terjadi malpraktek gitu kalau istilah di kedokteran itu ya. Malfunction bisa terhindarkan karena sebelumnya sudah dikuasai atau paling tidak sudah dibaca standar prosedurnya oleh petugas yang bersangkutan atau oleh sistem aplikasi yang akan dijalankan secara otomatis. Itu sudah dalam pemeliharaan, juga dalam pengetahuan para business owners-nya. Berikutnya adalah detective control, pengendalian yang bersifat detektif. Itu adalah penggunaan kontrol yang mendetek dan juga melaporkan kejadian sebuah error ataupun gangguan yang lain ya, yang dilakukan pada saat proses bisnis itu sedang berlangsung. Contohnya seperti hash total. Ini adalah bagian contoh dari mendeteksi apakah risiko itu terjadi pada saat proses berjalan, atau checkpoint itu dalam proses produksi misalnya para teller katakanlah kalau di bank itu dia mau memasukkan data-data keuangan nasabah, maka dia tidak langsung mengiyahkan dahulu di-enterkan atau di-save, tetapi data yang dimasukkan itu nanti ada semacam cek digit ya. Sudah betulkah apa yang dia masukkan itu bahwa jumlahnya sebetulnya hanya 100.000, jangan sampai salah ketik yang 100.000 itu jadi 1 juta. Itu dicek pada saat mengetikkan, pada saat pekerjaan itu dijalankan. Supaya jangan salah memasukkan data.
kan itu membahayakan ya. Kemudian echo control in telecommunication. Nah, kontrol echo juga di dalam telekomunikasi, proses telekomunikasi, bagaimana itu akan kelihatan di situ pada saat proses telekomunikasi tadi sedang berjalan dengan adanya echo ya. Atau pesan-pesan kesalahan pada di tape label, artinya pada saat tape itu akan merekam, bisa jadi bahwa data rekaman yang akan direkam di tip itu salah, bukan di situ nyimpannya, tetapi harus di tip yang berbeda label. Labelnya itu bukan untuk menyimpan data pelanggan, tetapi misalnya untuk menyimpan data keuangan misalnya ya. Kalau itu dibuat modul-modul atau ini untuk pemasaran, sedangkan yang akan di backup itu adalah data-data untuk pelanggan misalnya. Nah, itu bisa membaca si tape tadi, memberitahukan kepada para operator bahwa terjadi kesalahan tape yang digunakan atau storage yang digunakan untuk menyimpan data backup itu misalnya. Berikutnya corrective control atau pengendalian yang bersifat korektif. Ini biasanya dilakukan pasca kegiatan, pasca proses bisnis berjalan. Tentu untuk meminimalkan dampak dari ancaman yang mungkin terjadi ya, supaya tidak berulang lagi pada proses berikutnya, itu dampaknya itu sekecil-kecilnya. Maka diperbaiki sebelum proses berikutnya berjalan, tetapi ini berdasarkan dari proses yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan juga melakukan remediasi terhadap persoalan yang ditemukan pada detektif kontrol. Bisa jadi pada saat pengendalian yang bersifat detektif itu tidak bisa diatasi. Nah, maka baru bisa diatasi setelah proses itu selesai. Bergeser dari detektif kontrol ke korektif. Kemudian juga untuk mengidentifikasi penyebab dari persoalan. Apa sesungguhnya? Misalnya di detektif kontrol itu kok tidak bisa diatasi pada saat proses sedang berlangsung. Baru bisa diatasinya itu nanti setelah proses ini selesai. Oh, ketahuan itu penyebabnya, kemudian diperbaiki. Itu sebagai kontrol. Atau juga memodifikasi sistem proses sistem dalam rangka untuk meminimalkan hal-hal yang akan terjadi ke depannya dalam persoalan itu. Supaya misalnya pada proses bisnis berikutnya diberjalankan ini tidak terlalu banyak risiko itu yang berhasil lolos itu, maka apalagi kontrol yang harus dibuat di sini. Bisa jadi untuk mengatasi satu risiko itu kontrolnya bisa bermacam-macam, bisa lebih dari satu maksudnya. Ada kontrol yang reguler, bisa juga ada compensating control, ada complementing control, juga pelengkap gitu, dari kontrol yang sudah ada misalnya. Sehingga itu sifatnya detektif setelah ketahuan sebelumnya. Ini contohnya misalnya contingency planning, rencanaan jika ada bencana, katakan itu. Seperti misalnya pada saat proses itu ternyata kemungkinan terjadi bencana yang bisa bencana alam atau juga karena human error itu, maka jangan sampai proses-proses dalam sistem informasi itu berhenti, maka disiapkan misalnya disaster recovery berupa paralel komputer atau komputer yang bisa beroperasi tetapi ditempatkan di tempat yang lain. Itu yang disebut dengan DRS, Disaster Recovery System. Ya. Itu bisa mengoreksi dari kejadian yang sudah ada, kemudian perbaikannya itu dilakukan di sistem atau mesin yang berbeda. Backup juga itu adalah bagian dari contoh corrective control. Karena dilakukan backup itu setelah proses berjalan. Atau menjalankan ulang prosedur yang ternyata ada terlewat. Prosedur yang seharusnya dilewati dalam proses itu, kemudian dari outputnya terlihat, loh ini kurang lengkap.
maka dijalankan prosedur itu dan dilengkapi dengan prosedur yang terlewatkan tadi, itu bagian dari corrective control. Bagaimana? Ada hubungannya tidak dengan video animasi tadi tentang jenis-jenis kontrol. Antara kontrol yang dijelaskan dalam animasi tadi dengan kontrol yang barusan dijelaskan. Apakah ada hubungannya? Silakan Anda hubungkan tadi ya, jenis-jenis kontrol yang sudah dijelaskan di sini ada 3 macam, sedangkan yang dianimasi tadi dari jenis yang berbeda sudut pandangnya. Tapi itu juga memang kontrol yang bisa dijalankan di dalam sebuah sistem informasi dalam rangka untuk memitigasi risiko. Oke, untuk sementara sampai sini dulu, kemudian nanti kita lanjutkan ya.